terutama orang-orang yang sudah melampaui usia 40. Di surat An-Nahl ayat 19 kalau An-Nahl ayat 19 doanya Nabi Sulaiman ketika mendengar para semut itu bicara, wahai para semut masukkan kamu ke liang masing-masing supaya tidak terhujat oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman kemudian pasrah sama Toika. Nabi Sulaiman kemudian senyum. Min kauliha wa qawla, karena mendengar semut itu pada bergumam pada ayat semut pada masukkan tidak jadi ketika Sulaiman bertentaranya. Kemudian Nabi Sulaiman itu senyum simpul tertawa sambil menyanjung doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi ada kesamaannya sampai wa an a'mala shalihan tardahu. Menika al-Aqraf kata-kata bagian ayat. Bila menika kata-kataipun sampun sami umur kawan dosa nggih. Lewat. Oke, napa malih lewat sing kawan dosa kudu nggak temenan. Mbok pilih malah wonten sing boten ning kawan dosa tikel 80 lebih. Ini untuk menjadi perhatian. Ketinggalan itu nih kalau under 40 bukan ketinggalan, yang di bawah 40 kita ya berapa? Para senior, para lansia. Ibu bapak, pagi ini judulnya Bulughul Arba'in. Bulughul Arba'in itu bukan nama kita. Ini kula khotbah teng masjid Arido pertama itu mungkin karena ditanya topiknya Bulughul Arba'in. Diterangkan bahwa ini nama satu kitab, bukan. Memang ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Hadis Arba'in, tapi ini Bulughul supaya menarik. Bulughul Arba'in itu artinya pencapaian 40. Bulughul Maram itu ketika tujuan kita tercapai. Hadis Arba'in itu hadis yang jumlahnya 40, ternyata ada 42. Nawawi itu. Kalau yang kita ingin tekankan Bulughul Arba'in niku ketika sudah mencapai 40. Jadi judulnya matang puluh. Ada 3 pokok penting matang puluh menurut dawuh Allah. Di ayat ini Allah memang menyebut hatta idza balagha wa balagha arba'ina sanatan. Disebut Allah matang puluh niku teng surat Al-Ahqaf ayat 15. Milo janjane pancen Allah matang puluh iki Allah rahmat. Boten namung Allah, wonten hadis juga Rasulullah mendika man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu barakatun minan nari wa barakatun minan nifaq. Rasul juga ngrembug nyebut nomor 40. Sing sapa wonge krana Allah salat krana Allah nek boten salat ning mergo karang kancane yo salat. Karena Allah itu apa? Sholat sesuai dengan tuntunan Allah yang digariskan oleh utusan Allah. Sholat kama ra'aitumuni usolli. Mila pentingnya ngaji iki bab sholat barang sing wis hafal. Wis minggu dino niku lho tetep ilmune kudu dipelajari supaya sesuai tuntunan. Kadang-kadang nek boten niku niki ngira patus nyebutake aku Mbak Putri diarani makmum imamnya juga merupuk karena ini sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Sholat itu juga barang rutin
rutin harian ini mboten disinau ya nek aku numpang aku para sepuh bisa kula ensake para imam urung rukuk wis rukuk imam sujud mungkin nek dibuat kok sampean kok nek kondisi malah ya sing imam rukuk saking apa man shalla lillahi arba'ina yauman para hujjaj, para haji. Karena memang ada hadis yang populer, di kalangan haji. Itu 40 sholat di Masjid Nabawi. Secara studi hadis, ini hadisnya lemah. Hadis lemah itu bukan isinya jelek. Isinya ya apik, ini sebenarnya tidak layak untuk jadi pegangan. Misalnya isinya adalah iming-iming Rasulullah, itu disinyalir bahwa Rasulullah tidak mendikau begitu. Jadi yang justru kuat adalah man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin sing sapa wong salat krana Allah arba'ina yauman 40 dina. Ora 40 salat. Arba'ina yauman fi jama'atin berjamaah. Jamaah menika sareng-sareng. Yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbiratul ihram. Jadi ayo mbak jamaah yang sebulane orang melu takbiratul ihram yo masbuk. Jadi masbuk yang populer itu masbuk ketinggalan rakaat. Ya. Kalau di dalam kajian saudara-saudara kita di majelis tafsir Al-Qur'an, masbuk itu ketinggalan Al-Fatihah. Punya dasar. Saya itu nek dengan jejer kemudian hitung rakaatnya menjadi berbeda tidak masalah. Nah kalau pulau malah kepingin nekanake masbuk itu sebenarnya bukan sekedar rakaat, bukan sekedar Fatihah. Masbuk takbiratul ihram pun saged. Nah, mila dadi paling gampang sholat jamaah kuwi dadi makmum. Mbak paling gampang. Banyak di antara makmum yang takbiratul ihram itu ora bareng. Deng lendir dewe-dewe. Padahal bagi orang yang berjamaah bisa mendapat takbiratul ihram secara sungguh-sungguh karena Allah 40 hari Rasulullah ngendika kutibat lahu barokatan. Baginya dia diberi dua kebebasan, barokatun minanar wa barokatun minanifaq. Dia terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Dan ini janjinya Rasulullah, iming-imingnya bagi orang yang sing sapa wonge salat krana Allah 40 dina berjamaah, dia mendapat takbiratul ihram dicatat atau ditetapkan, sudah menjadi ketetapan. Orang-orang amandemen sudah ditetapkan. Dan ini yang dikira Rasulullah, dan ini sahih makbul. Sementara hadis yang mengatakan sing sapa men salat 40 salatan di Masjid Nabawi niki malah diragukan bahwa itu kata-kata Rasulullah. Tapi yang bahwa diragukan itu para haji niku yo heboh banget. Nek ana kaji ora bisa arba'in ning Masjid Nabawi itu koyo kelangan sak kayange. Padahal sebenarnya ini tidak sahih. Isinya bagus, dan itu kunjur sebuah 40. Sementara yang menjadi 40 tetapi pulau panjenengan orang kudu tekan Madinah wae bisa. Ning yo melu salat 40 dina berjamaah entuk takbiratul ihram. Sing kejamin takbiratul ihram mesti entuk yo kuwi dadi imam. Ini sholat berjamaah itu butuh imam yang setunggal. Dan kalau betul-betul bisa, ini misteri angka 40. Maka Rasulullah di dalam hadis yang makbul ini menegaskan kutibat lahu barokatani, barokatun minanar, barokatun minanifaq. Misalnya boten saged kadang-kadang bolong, utawa ora bolong yo 40 dina keporo malah 50 dina. Ning orang melu takbiratul ihram ya ora entuk, iming-iminge menika mboten saged mengklaim. Ya Rasulullah kula menika sampun 50 dina kepara malahan. Ya ora mung 50 dina sak umur jamaah terus. Ora tahu ketinggal rakaat,
paling yang takbirnya ketinggalan kalau tidak berlaku syarat ketentuan ini. Ya, tidak masalah. Belum sakit, monggo memungkinkan 40 hari di masjid masing-masing secara berjamaah dan memakai lillah. Lillah itu 5 rakaat lillah. Lillah itu ya sholatnya sesuai tuntunan yang diturunkan oleh Rasul. Jadi 40 pertama adalah pangandikanipun Allah wonten surat Al-Ahqaf 15 tentang orang-orang yang sudah berumur 40. Oke, belum terakhir secara khusus. 40 yang kedua adalah sholat 40 hari. Bukan 40 sholat, 40 hari di jamaah dan yudrikun takbiratul ula yang mendapat takbiratul ula. Maka Rasulullah memberikan bonus iming-iming. Rasulullah menjanjikan kutibat lahu barakah. 40 yang ketiga betul kula tulis niku 40 dari kematian. Itu matang pulau milo judulnya bulughul arba'in itu matang pulau artinya ketika mencapai capaian 40. Jadi 3 pokok yang penting 40 umur 40 tahun, 40 hari sholat ya, berjamaah lillah tidak tertinggal takbiratul, dan yang menjadi adat budaya antropologis sosiologis adalah peringatan 40 dino kematian. Ini sesungguhnya Allah tidak berembuk, Rasulullah juga tidak. Hanya memang ini kalau sampaikan di orang hati-hati, hanya memang ada salah satu kitab yang menerangkan bahwa orang mukmin itu di alam kuburnya nanti ditanya selama 7 hari. Pertanyaan alam kubur itu bagi orang beriman berlangsung 7 hari. Ini kata seseorang, bermaksud seseorang dalam kitab ada. Kemudian bagi orang yang munafik itu pertanyaannya lebih dahsyat lagi 40 hari. Maka memang diseyogiakan ada sedekah dalam rangka itu, tapi ini bukan berdasarkan hadis Rasulullah, bukan juga apalagi firman Allah, hanya kata seseorang yang mungkin dianggap sebagai ulama, dan ini sebenarnya edukasinya adalah untuk sedekah. Tetapi di dalam kehidupan nyata bermasyarakat dan berbudaya, wah ini lebih penting, lebih menonjol, bahkan lebih diperoleh. Sing kira-kira jane kon sedekah menika ya sing duwe turah. Yang akhirnya menjadi kebiasaan, nanti wong ora duwe piye carane mbok nemati bapak nemati bareng sisan, anake mati setahun bisa bentak peringatan orang duwe diduwe-duweke sampai orang miskin pun akhirnya menjadi berat. Niki ad-dinu an-nasihat. Jadi agama itu sesungguhnya nasihat, bukan sembarang nasihat. Nasihat Allah Al-Quran, nasihat Rasulullah As-Sunnah. Ternyata hadis tidak semuanya sunnah. Seperti ini kan 2 hadis. Ini 2 hadis. Yang satu hadis yang makbul, sahih, sholat 40 hari karena Allah berjamaah di awal. Kemudian mendapati takbiratul ihram. Sementara yang merah itu sholat 40 sholat di Masjid Nabawi. Ini secara studi hadisnya disimpulkan bahwa ini hadisnya bukan berarti hadis doa kemudian isinya elek, kemudian orang tua dia malake. Nah, tapi tidak bisa mengklaim karena dikatakan man sholla fi masjidi arba'ina sholatan la yaqutuhu sholatun kutibat lahu barokatun minan nari wa najatun minal adabi wa bariha minan nifaq. Sing sapa wong sholat 40 sholat ing Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid di Madinah. Kenapa disebut Masjid Nabawi? Karena Nabi selalu menyebutnya masjidku. Masjidku buku Nabi. Maka disebut Masjid Nabawi. Tak tertinggal satu sholat pun, tidak ada kaitannya takbiratul ihram, dicatat baginya bebas dari neraka, selamat dari azab, dan bebas dari nifaq. Isinya bagus.
Bahkan hadis palsu juga isinya bagus-bagus. Tapi hadis palsu bukan hadis. Hadis palsu bukan hadis. Ulah nek hadis palsu, yo hadis palsu mesti hadis bangun omonganmu misalnya. Hadis palsu kok hadis karena betul-betul beredar. Kalau nasihat Allah itu siapa yang ragu? Kalau Allah Ta'ala 30 juz Al-Quran itu dijaga dihafal. Orang mungkin dipalsu. Keporo kalau Allah Ta'ala tidak hanya Al-Quran, hadis kursi. Tidak ada yang dipalsu. Sementara apa yang dipalsu? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dalam sejarahnya pemalsuan hadis itu dasarnya bukan main. Isinya apa-apa, niatnya juga apa. Tetapi tidak dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi. Nabi tidak melakukan, dikatakan Nabi melakukan. Maka Nabi wanti-wanti mengantisipasi dalam sejarah hadis, dalam sejarah pembukuan hadis, Rasulullah SAW wanti-wanti man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan sing sapa wani goro sing sapa wani berdusta tentang saya secara sengaja maka tunggulah tempat hidupnya di neraka. Jadi berbohong atas nama Nabi walaupun isinya baik tidak boleh diancam. Dan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu itu intinya apa-apa. Dan Kulon Progo itu nate wonten kiai nganggo sorban pengajian. Makmume utawa jamaah utawa santri-santri pun nganggo sorban terus diterapkan. Sing qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sing sapa wong salat nganggo sorban keutamane 73 makane salat ora nganggo sorban. Ya ini boten, Nabi boten nate ngendika boten. Paling ya kuwi rawahu babul sorban benar. Dan ini beredar. Maka kalau kata firman Allah pasti yakin. Tetapi kalau menyangkut hadis Rasulullah ternyata ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Pulau Kelingan tahun-tahun 90 sekian saya pengajian di wilayah pinggir Progo remaja. Sebelum saya ngaji ada tradisi bagus membaca hadis. Kalau tadi di sini membaca Al-Quran, membaca hadis satu hadis dua hadis. Nanti yang membaca hari itu menunjuk bulan depan petugas membaca hadis nama siapa. Yang saya maksud ketika dia membaca hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badin ja'un likulli dawain. Nabi bersabda bahwa terong adalah obat dari segala macam penyakit. Orang diterjemah kurang ada itu hadis. Dan itu hadis palsu. Ketika saya akan mulai tausiah, mas tolong tadi yang dibaca bukunya dikembalikan, kemudian saya teliti, oh ternyata memang buku pelajaran kalau tidak salah Al-Quran Al-Hadis untuk madrasah sanawiyah kelas 2 kelas berapa. Mendaftar ini saya lihat ternyata contoh-contoh hadis palsu. Ini menyampaikan langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bahaya. Jadi kenapa sih timbul banyak khilafiyah? Karena bukan merujuk pada Al-Quran. Al-Quran kalau hanya salah beda tafsir tidak apa-apa. Ya, tafsir Al-Quran bukan Al-Quran, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Beda, nek Injil itu Injil bisa bahasa Indonesia, Injil bahasa Inggris ya Injil bahasa Jawa. Tapi kalau Quran berbahasa Inggris tidak ada. Terjemahan Quran dalam bahasa Inggris bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia bukan Al-Quran. Tafsir Al-Quran bukan Al-Quran. Sehingga kalau tafsir berbeda tidak masalah. Tetapi Al-Qurannya adalah kalamullah muta'abbadun bi tilawatihi. Kalamullah itu kata-kata Allah, sehingga tradisi bagus tadi dituntunkan. Itu kalamullah. Pendengaran diaturi tiroake itu kita dikondisikan untuk mengucapkan apa yang dingendikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjaga betul 30 juz wong do hafal, umpama sing arep pemalsu konanan. Tapi kalau hadis sejarahnya memang pemalsuan itu. Dan Rasulullah menyebut maka dan bahaya yang muta'ammidan faliyatabawa ma'adahu minan.
barang siapa berdusta secara sengaja ya, tentang saya, maka tunggulah tempat duduknya di neraka. Tidak boleh. Isinya kan apik sekali, sing sapa wonge maca kulhu ping 1000 bakal dari hadis. Mulai dibatan itu hadis yang tidak layak menjadi rujukan. Karena doi lumayan hadis bahwa omonganmu misalnya. Hadis palsu lumayan ngomongin hadis. Hadis palsu kok hadis? Hadis palsu itu bukan hadis. Dan berdusta atas nama Rasulullah memang berdosa. Maka kita itu menerima otoritas dari kata-kata Allah itu mutlak yakin. Tapi kata-kata Rasulullah atau ucapan Rasulullah saya ragu dulu. Rasulullah mengatakan begini, saya benar kok. Karena dalam sejarahnya memang berbohong atas nama Rasulullah. Jadi singkulo matur tentang 40 berupa peringatan kematian itu ada yang berpendapat begitu, tapi orang biasa. Dari mana dasarnya hadis tidak ada? Itu budaya. Mungkin sang ulama itu tadi hasil dari merenung atau mimpi. Maksudnya itu kesempatan. Apalagi secara tradisi budaya kita itu memang didorong untuk banyak sedekah. Maka kematian juga. Bukan berarti kemudian itu merupakan satu dosa, tetapi meyakini bahwa itu syariat, itu ritual itu nggak boleh. Jangankan kata ulama, kata hadis saja itu yang merah itu meyakini bahwa sing sapa wonge salat 40 salat di Masjid Nabawi tidak tertinggal satu salat pun, katanya kata Nabi, tapi studi hadis menyimpulkan bahwa itu bukan, diragukan sebagai kata-kata. Kalau kata-kata Allah jelas, kalau kata Nabi sebentar dulu yang sopan, yang mampu. Nah kata-kata selain Allah, selain Rasulullah, termasuk yang menjadi tradisi kebudayaan, ya jangan didudukan sebagai ritual. Itu hanya sosial. Sing niate maksudnya bentuk ahli sedekah. Mulu di daerah tertentu itu peringatan 40 itu pak diperlok-perlok kudu belah wedhus. Kamu kok pada saat korban sak jadi almarhum itu ora tau korban. Mila nggih corak kita sekarang itu bukan sekedar pengajian hiburan tapi pengkajian. Kita itu walaupun duduk 1 jam, saya bacakan 1 ayat atau 1 hadis, tapi kemudian kita merenung, mencari penasehatan, maka mari kita tingkatkan. Dan ini salah satu wujud konkret dakwah atau tabligh berkemajuan. Panjenengan saged mresani orang yang ngrungokke, tetapi juga memresani. Sebenarnya saya ingin tuntun baca, tapi sudah ada tuntunan ya tinggal resani saja. Kemudian kalau mau merujuk sudah saya sampaikan itu di surat Al-Ahqaf ayat 15, surat An-Naml ayat 9. Dibawa pulang mau didalami lagi. Ini dakwah konkret berkemajuan. Alhamdulillah saya kalau kayak begini tak siapkan PowerPoint. Pengajian di sini pulau ngertos untuk layar ini double, gitu. Ini konkret. Ini kolaborasi antara Trah Prawiro Setiko, Takmir Masjid Prawiro Setiko, IPHI Sidorejo, pimpinan ranting Muhammadiyah Sidorejo. Jadi 4 in 1. 4. Nek sing sisan dadi pengurus Trah, pengurus Takmir, pengurus IPHI, pengurus ranting, ganjarannya itu papat. Boten ganjaran. Laporan kegiatannya bisa dilaporkan oleh kegiatan Trah, bisa dilaporkan oleh kegiatan Takmir, bisa dilaporkan kegiatan IPHI, bisa dilaporkan ke kegiatan PSN. Ya ono wong siji sing melu papat-papate luar biasa. Dan ini bagus. Bagus dan perlu dipertahankan. Saya kira ini strategis sekali. Ngiras pantes menika nglantari sedekahun jariyatun. Ini salah satu masjid kebanggaan Indonesia
di mana era Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto itu 3 orang dari hampir 1000, katanya 999 masjid ya, seperti ini di seluruh anggaran Indonesia. Dan ini akhirnya kalau penggagasnya beliau, akhirnya beliau betul-betul menjadi orang yang betul-betul sodaqotun jariyatun, amalnya bani. Apalagi kita di sini adalah di markasnya terang besarnya Bapak Haji Muhammad Soeharto, itu presiden kita yang kedua atau ketiga gitu. Dulu waktu Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia itu presidennya Mr. Asahan, jadi sebenarnya presiden ketiga. Ini sejarah. Jadi pertama Soekarno, yang kedua ketika RIS Republik Indonesia itu presidennya di Jogja itu Mr. Asahan. Kemudian ketika Orde Baru presidennya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Dan luar biasa, mari kita sekian tahun beliau sudah tidak ada, tinggal kita manfaatkan tinggalan ini. Doakan aja Allahumma firlahu warhamhu. Mana ada presiden yang tinggal di masjid sebanyak ini. Dan beliau anak turunnya itu saya termasuk yang banyak menikmati sejak putra-putranya Pak Bambang, Pak Tri, Pak Sugeng, seluruhnya konglomerat dan menetes ke bawah. Ketika Yoyo, ketika yang namanya bingkisan untuk orang-orang untuk apa, nanti diantrek, di stapelin barang, panti asuhan. Mana ada sejarahnya lain? Presiden dan keluarganya, anak-anaknya yang nek sugi-sugi cetho, lebih murah lagi sugi. Tetapi yang menetes mana? Niki kula ngemutake mawon supaya untuk menyebutkan nikmat betapa. Dan sekarang sudah mulai terasa. Ini saya ini truk sing tulisan ini sing penak zamanku tahu sebelah itu. Ya, jadi ini pengajian atau tabligh atau dakwah berkemajuan. Dan sebisa mungkin adalah gerakan pencerahan. Mila kula matur hadis itu ada yang dhaif. Tidak semua hadis adalah betul-betul dari Rasulullah. Ini pencerahan. Termasuk kegiatan 40 itu 40 umure menungso, 40 hidina salat jamaah, 40 kematian. Nah, yang ketiga 40 kematian itu sebenarnya tradisi budaya yang memang ada. Makanya menjadi seperti kegiatan agama, padahal budaya tradisi. Dilalai wonten tenggen salah satu kitab, pintas saja saya mendengarnya, bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa seorang mukmin itu nanti akan ditanya dikubur, alam kubur itu selama 7 hari. Bagi yang munafik malah berlangsung 40 hari. Maka bersedekahlah. Makanya kemudian itu menjadi gerakan sedekah yang menonjolnya bukan main. Bahkan ngomong orang duwe iki carane bekti karo wong tuwa sing wis mati dengan cara di 40, di 1000, di 3000. Padahal, masuk ini juga ada live begin at 40 itu. Monggo. Ini adalah kaitannya seorang anak supaya merenung betul, bersyukur, eling betul. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Wawasoina itu wasiat. Wasiat itu apa? Pesan penting yang terkait dengan kematian. Pesan penting. Maknanya wawasoina itu amarah, di mana amarah. Dan tugasmu memerintahkan kepada para manusia supaya berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Ihsan itu artinya berbuat lebih baik, bukan sekedar berbuat baik. Kalau berbuat baik itu namanya hasanun atau hasanatun. Sementara yang di sini adalah ihsan, itu ahsan. Ahsan itu berbuat lebih baik. Jadi tidak ada ruginya bagi seorang anak yang berusaha bukan sekedar berbuat baik, tapi berbuat lebih baik. Langkung-langkung para anak sing iki duwe wong tuwa sing urip. Wis tuwa ning isih duwe wong urip. Itu swargane anak. Itu diwasiatkan oleh Allah.
berbuat lebih baik. Maka bakti lebih-lebih bagi orang yang masih punya orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Mengandungnya dia, ibunya itu dengan berat. Dan melahirkannya juga dengan berat. Ini yang tahu para ibu, para bapak, artinya yang nunggu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia hamil, menyusuinya, menyapihnya pada sampai 30 bulan. 30 bulan itu menurut Ibnu Abbas 2 tahun menyusui, kemudian 6 bulan dalam kandungan. Maksudnya apa? Kalau bayi sudah 6 bulan itu sudah matang. Kalau 9 bulan misalnya berarti menyusuinya boleh sekedar 23. Kalau 9 bulan 21. Nah, ini yang terpenting. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Lalu ketika dia sang bayi itu mencapai usia dewasa dan dia mencapai umur 40, angka 40 disebut. Maksudnya apa? Usia 40 itu usia kulminasi, usia kematangan fisik maupun rohani bagi manusia. Usia matang, usia puncaknya bagi yang normal. Kalau yang tidak normal, ya lain soal. Usia 40 maka dia berkata dalam arti berdoa dalam arti apa? Diwanti-wanti, dinasihati dari Allah supaya gatek 6 hal. Orang yang sudah berumur 40, aku orang 40 kok piro 80, sang soyo. Orang yang sudah mencapai umur 40 supaya betul-betul gatek 4 hal. 1. An-Ashkurani mengatakan lagi an'amta alayya wala walidayya dan seterusnya. 1. Syukur nikmat kepada Allah. 2. Birrul walidain. Yang ketiga, amal soleh. Wa an a'malan solehan tardahu. Amal soleh yang diridhoi Allah. Bukan semata-mata mencari kesenangan selain Allah. Ridhonya manusia bukan, tapi ridhonya Allah. Yang keempat, memperbaiki diri dan keturunan. Yang kelima, bertaubat atas segala salah dan dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Yang keenam, berserah diri atau pasrah. Maksudnya menapa? Kalau sudah mencapai umur 40, bulughul arba'in, kok isih belum sadar, kok belum merenung, kok belum toto untuk hidup yang lebih baik pasca 40. Lihat wiwit sadar apa. Maka bagi orang yang sudah berusia di atas 40 itu sudah life begin at 40, sudah lebih sungguh-sungguh, lebih serius persiapan. Dan umur di atas 40 persis goto kadunya ngumpuli memburu akhirat itu sudah telat. Maka ini alhamdulillah rajin-rajin pengajian rata-rata semua murid itu di atas 40. Orang 40 kundul 40 barang. Jadi bagi orang-orang atau kita yang sudah sampai umur bulughul arba'in, memang ini umur yang memang sudah saatnya kita itu menata diri. Rasulullah SAW yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Rasulullah berkata, umur umatku itu berkisar di antara 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa melampaui. Inna a'mara ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sesungguhnya itu tenanan itu lho pendate. Tenan lho umur umatku iki antara 60 dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Aqalliyah itu ya minoritas yang bisa melampaui itu. Maka orang yang sudah di atas 70 itu apalagi itu termasuk makhluk langka dan lebih-lebih harus dahsyat lagi hidupnya hanya untuk persiapan, tinggal sebentar waktunya, apalagi yang sudah mencapai lebih dari itu. Dan secara statistik terbukti ya,
Podo-podo nabi, podo-podo menungso. Sejarah mencatat, dan sejarah bukan dongeng, bukan fiksi, bukan karangan. Konon Nabi Adam itu umurnya 900 sekian. Nabi Nuh malah 1000 lebih. Podo-podo menungso loh mereka. Podo-podo menungso. Podo-podo nabi. Tapi Nabi Muhammad umurnya 63. Itu kalau mungkin hitung Hijri. Kalau hitung miladi malah cuma 60 tahun. Dan beliau ngendika umur umatku itu berkisar di antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit sebagian kecil yang bisa melampaui itu. Lah di Al-Qur'an Allah wis wanti-wanti sadurunge swidak umur 40 itu sudah saatnya kita itu persiapan lebih serius, banyak merenung, banyak keseriusan. Banyak merenung itu apa? Merenung itu berpikir sungguh-sungguh, berusaha mengambil pelajaran atas segala yang dialami dalam kehidupan, ya. Mengambil hikmah, mengambil penasehatan terutama menasihati diri sendiri. Karena Rasulullah juga bersabda, ad-dinu an-nasihat. Agama itu sejatinya adalah nasihat. Isinya nasihat. Nasihat siapa? Nasihat Allah, Al-Quran, kalamullah. Kemudian nasihat siapa? Nasihat Rasulullah, as-sunnah. Ya Rasulullah wanti-wanti, coba ngegoro, siapkan masuk neraka. Maka memang dalam sejarahnya ada orang yang memberitakan Rasulullah goro. Isinya memang baik-baik, maka penting gerakan pencerahan itu. Jangan semua yang disebut hadis kemudian kita meyakini bahwa itu kata Rasulullah. Kalau disebut sebagai Al-Quran, kalau Allah memang diyakini bahwa itu kata-kata Allah. Tidak mungkin dipalsukan. Tapi ketika orang bilang itu kata Rasulullah, padahal kita itu rata-rata di masyarakat itu kalau sudah bilang hadis ya yakin bahwa itu kata Rasulullah. Karena tidak semua orang bisa mengakses untuk studi hadis. Sementara kalau Al-Quran itu apa? Jadi ad-dinu an-nasihat, nasihat Allah, nasihat Rasulullah. Juga nasihat-nasihat yang lain. Nasihat ulama misalnya. Nasihat ulama itu, ulama warasatul anbiya. Tidak boleh ulama berpendapat kemudian bertentangan atau menyimpang dari kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga ada ulama yang marah, mau dimintai nasihat kemudian memberi nasihat. Kemudian apalagi diyakini oleh orang yang minta sebagai ini ijazah sepuh kiai siapa misalnya. Rasulullah itu ijazahnya yang minat itu. Ada bahkan ulama di lereng Menoreh sana yang menerangkan kepada umatnya, dari itu dipercaya kowe nek duwe utang keblebok angel nyawa nek kepengin supaya sing tanggulane wacak puluh bin sewu. Itu katanya jasa. Dan itu beredar banyak. Ya. Dan itu disebut sebagai kata ulama. Apakah kemudian ijazah itu kalau sudah diterima kadang-kadang ijazah itu mengungguli ijazahnya Rasulullah SAW. Tidak berarti bahwa kata-kata ulama itu selalu pasti menyimpang, tetapi tidak semuanya. Dan di kalangan awam, di kalangan yang tidak cerah, tidak mengkaji, yang kalau ngaji juga hanya paling penting yang hiburan, tidak. Bukan pengkajian nek kula model-model penjenengan ini sudah bukan sekedar pengajian, tapi biasanya ini pengkajian. Mungkin satu ayat dibaca, dipelajari, diambil hikmahnya, kemudian diamalkan. Mengkaji bukan sekedar kumpul-kumpul untuk pembangunan nyanyi hiburan. Ya. Kemudian ada pengajian-pengajian yang hebat tenan, ulama yang lucu misalnya. Kadang-kadang juga kok hebat tenan apa lucu tur saru. Itu waktu pengajian sengaja yang tekak-tekak orang sing saru-saru malah bosan misalnya. Maka penting kalau sudah 40 tahun temukan, merenung, mencari nasihat,
saat dulu nasihat itu diempake wong liya, usahakan untuk menasihati diri sendiri. Kemudian premen-premen. Istri menasihati suaminya boleh. Boleh, apalagi suami terhadap istri, kerabat dan sebagainya. Tapi tentu harus dengan cara yang baik. Nek kira-kira niate nasihati carane ora pinter, malah menjadi tukar padu mergo nesu. Mergo mungkin kurang bersih, emosi dan sebagainya. Nggih pun, sing penting kok menasihati diri sendiri. Kalau mau menasihati orang lain walaupun mungkin pasangan kita kok disampaikan malah jadilan masalahnya, ya wes kalau wong meneng. Mangane padu. Kalau sudah terlanjur kemudian padu, ayo ngalah mawon. Pun ngalah. Ning ngalah niku ya sing temenanan, sering kelakar gojek. Ngalah iki sing temenanan, aja bar malah terus ya wis bapakmu, aku tak ngalah, orang sing waras ngalah. Kok dengar nek bojone ora waras. Ya, namanya taklim itu penguatan ilmu. Ya, tabligh itu penyampaian syariat. Saya habis disampaikan. Taklim itu penyampaian ilmu supaya kita itu tahu. Pada dasarnya kita itu tidak tahu kecuali yang diberitahu. Belum. Nabi Adam saja tentang Quran la ilma lana illa ma 'allamtana. Apalagi ilmu tentang agama. Pada dasarnya kita itu tidak tahu. Belum penting taklim, penting pengajian. Pada dasarnya kita itu sesat. Maka penting mencari hidayah petunjuk. Ketika Al-Quran disampaikan, ketika hadis disampaikan, ketika pendapat ulama disampaikan. Tentu pendapat ulama tidak boleh juga menyimpang apalagi bertentangan dengan. Apakah ada pendapat ulama yang menyimpang yang bertentangan? Oh, sak kata-kata yang pendapat niku yo boten kathah ning yo wonten. Maka kita itu ya penting untuk taklim, pengajian, apalagi bagi kita yang sudah ini usia-usia kula panjenengan kan usia di atas pun lingsir. Wah, ini yo nek umur 40 berarti ra luhur. Nek sing swidak 70 ya wis asar. 80 wis menjelang maghrib. Maghrib pun rata-rata. Dan pada saatnya kita itu nanti juga akan meninggal. Bagi kula panjenengan sing masih hidup, ini kesempatan. Orang hidup itu masih merdeka, masih leluasa, masih bebas, masih ada kesempatan untuk menambah bekal. Bagi yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu sebenarnya ngedrel tangisan, nyuwun yang sakit nyuwun dibangsulake ke dunia. Orang sasuwe-suwe. Laula akhwartani ila ajalin qaribin fa as-sadaqa wa kun minas sholihin. Orang yang sudah meninggal itu arwahnya tetap hidup. Tetap hidup. Yang mati itu jasadnya sing dipendem niku fisike. Arwahnya tetap hidup. Dan sebagai layaknya makhluk hidup, dia butuh. Dia butuh kepada Allah, kepada penjaga-penjaganya di alam kubur juga ngedrel. Ngedrel menapa? Nyuwun pangapunten, nyuwun kasih sayang. Mila dongane kula panjenengan dumateng arwah ya sederek, apalagi suami, istri atau orang tua. Niku Allahumma fir lahu warhamhu. Bakti kita kepada orang tua kita ketika hidup silakan supply dan support. Supply menika yo ngirimi benda, barang, materi disuplai, rekening, disuplai panganan, disuplai bangunan, disuplai apa butuhe ketika hidup. Dan support, ayo Mbak, semangat. Tapi ketika orang sudah meninggal, mereka tidak butuh suplai apapun. Yang dibutuhkan adalah support. Support dalam wujud apa? Doa. Doa apa? Mereka itu nyuwun ngedel ketangisan Gusti Allah, kula nyuwun pangapunten, Gusti Allah, kula nyuwun kasih sayang. Dua itu, tidak ada yang lain. Ora Gusti Allah, kula nyuwun dipimpin suara putu kula wacan kulhu bim sawu.
Andai kata kita membaca Al-Quran untuk kita dekat kepada Allah, kita sholat 5 waktu untuk kita dekat kepada Allah, kita bersedekah untuk dekat kepada Allah. Setelah dekat, pentingnya hidup Allah. Kulo niku nyatet tahu tentang penjenengan. Kanthi kulo riyadhah, kanthi kulo sedekah, kanthi kulo maca Quran. Sak sapunipun saged kulo terus terang mawon iki bahasa bebas kulo gadah pamrih kangge nyuwun ke pangapunten kangge bapak kulo sebut jenenge. Kangge simbah kulo sebut jenenge. Ya. Karena mereka itu butuh support itu. Apa yang dinuwun Allahumma fir lahu warhamhu nek wong liya. Nek wong tuane dhewe Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Mereka tidak butuh suplai apapun. Mula kula panjenengan arep bekti karo wong sing wis mati, ya mengikuti. Carane supaya awake dhewe itu ditampa panyawunane waladun sholihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang soleh. Jadi waladun sholihun yad'ulahu itu tidak sempit kayak anak kepada kedua orang tuanya, mboten. Anak itu siapa di antara kita yang bukan anak? Kabeh ya anak. Maksudnya wong soleh ndongake wong soleh. Walaupun wong liya apalagi orang tuanya seperti. Dongane apa? Allahumma fir lahu warhamhu. Kalau kita soleh mendoakan yang kita doakan orang soleh, wis tes peleng efektif. Tapi kalau kita tidak soleh, walaupun anaknya ngumpul ke wong sak kampung disangoni mergo duwe copet, impun ndonga wong sak kampung anaknya nganggur-ngangguran, yo nggak bisa begitu. Tapi kalau kita soleh, dan soleh itu tidak harus sempurna, saya sering tekankan, tidak harus sempurna. Kita berusaha sholat 5 waktu, kita membaca Al-Quran, kita sedekah, menjadi dekat kepada Allah. Kemudian kita ya Allah, kula menika nyuwunaken dhateng panjenengan kangge pangapunten kangge termasuk sahabat orang bapak. Ora kok ya Allah niki kula bar maca Yasin ping 300. Kula bar sedekah atas nama simbah bapak. Niki ganjarane nyuwun tulung niki kula wadahi titip panjenengan paringkis bapak kula niku enggak begitu. Bukan. Kalau kita berpahala, pasti tahukah kita berpahala? Belum tentu. Jadi jangan mau ngirim ke dongo dikirim misalnya, apalagi Fatihah dikirim dan sebagainya. Bukan. Ini sensitif, saya sampaikan di pengkajian, bukan pengajian. Panjenengan tidak sependapat juga tidak apa-apa, tapi merenunglah. Jadi kita itu bukan mengirim Yasin, bukan mengirim bacaan Al-Quran untuk pahalanya bagi kedua orang tua. Bukan. Kita membaca Quran untuk kita dekat kepada Allah karena itu kalamullah. Sing sapa wonge maca Quran padha karo wong ki ngucapke apa sing dingendikake Allah dan itu ibadah, berpahala. Kita itu bersedekah ora sak tok jenengi bapak simbah mawon. Padha dijenengi karo ora iki. Ming arep dijenengi yo minggu marep. Tidak. Tapi kita misalnya sebagai anak dari simbah bapak kita itu bersedekah. Tok jenengi simbah bapak utawa ora ki sing sedekah yo kita. Termasuk wakaf pun, wakaf itu ya bukan orang yang sudah meninggal. Orang meninggal itu sudah tidak punya kewajiban. Termasuk korban, niku yo walaupun boleh berbeda nggak apa-apa ya. Orang sudah meninggal itu sudah tidak punya kewajiban korban. Arab dikorbanke atas nama yo terserah. Arab tok jenenge sing mati karo tok ora tok jenenge sing mati padha mawon. Padha. Tapi kalau kita sebagai anak cucunya berkorban tak perlu. Ya Allah, kula nyatet dhateng panjenengan sak sapunipun saged kula badhe nyuwun dhateng panjenengan. Mugi panjenengan paring kula pangapunten. Simbah kula bapak kula niku mesti gadah lapat gadah dosa. Kula anake, kula jariyahe, kula nyuwunke. Sampai apa tidak? Sampai. Bagaimana nanti orangnya dimintakan ampunan dimampuni oleh Allah? Tidak, itu terserah Allah. Maka kalau iki kowe iki di jalur ngapura dening anakku mulo di sini orang meninggal itu ketungkul dua hal. Bagi yang meninggal dalam ridho Allah, dia ketungkul nikmat kubur. Bagi yang meninggal dalam bukan ridho Allah, dia ketungkul azab kubur. Pun boten sempat mikir iki anak-anakku dulu piye yo. Warisanku atas nama sapa yo. Bojoku ragu meneh ora yo.
Tidak sempat mikirin. Mila mbok pilih panjenengan kalau anekdot itu ya seni humor, tapi untuk direnungkan panjenengan misalnya sempat berpikir kok di dalam tidurnya ketemu arwahnya simbol, arwahnya bapak. Niku jane saking le panjenengan gadah memori kemudian muncul, bukan ketemu temenan. Bukan. Karena kita ingin tahu, ingin bisa, tapi tidak tahu alamnya berbeda. Mereka ingin tahu, kita pun wis ketumpul. Kalau kita yang kemudian merasa didatangi di dalam mimpi kok merasa didatangi temenanan, itu jadi memori-memori yang repote. Ono sedulur berlima, kemudian sing bareng lagi gue kepentingan, kemudian ngumpul ke kakak adine, dulur-dulur kabeh, aku mau muni ditekani arwah simbol kalau bapak. Kuwi kok Kang, ono pesen apa? Pesen supaya sawahmu merdeka aku. Jadi bakti kepada orang tua yang sudah meninggal bukan suplai, tapi support. Doanya apa? Nyuwun pangapunten, nyuwun kasih sayang. Kok mingkui? Nek arep suplai ketika hidup, ketika masih hobine pete dikirimi pete, hobine roti ya dikirimi roti. Kalau sudah meninggal, orang tak dikirimi keramik sing paling apik, orang tak digawe kijing sing paling larang. Kalau layat ten Moyudan Pak, iku ono kijing apik banget, umur kijing ku apik banget. Sing krungu malah regane 28 juta. Kijing 28 juta. Dan itu pelanggaran sebenarnya agama. Itu tanah kuburan itu tanah umum, jangan dipermanen. Kemudian milik siapa? Ben udah tumpuk-tumpuk enggak apa-apa. Wong Kiai Haji Ahmad Dahlan sekarang kuburnya ya di situ, tapi udah pernah ditumpuk 3 kali Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang kok tumben Kiai penerima Muhammadiyah terus di Sugio digawe itu gedung dan apalagi di tanah kuburan umum, tanah pribadi saja tidak. Tanah kuburan umum itu milik umum, jangan dipermanen. Enggak, ini kan milik kakek nenek moyang saya, kakek nenek moyang panjenengan kalau sudah wafat maka bukan milik kakek panjenengan, apalagi panjenengan. Maka memang bakti kepada orang tua yang sudah meninggal bukan dengan seperti kita bakti kepada yang masih hidup disuplai material dan sebagainya. Mugi-mugi dados ilmu, mugi-mugi paham, dan karena ini sifatnya pengkajian, kalau dimungkinkan munculnya ada perbedaan tidak mengapa, silakan direnungi, mengedukasi diri sendiri. Kemudian kalau terjadi khilaf yang berbeda tidak usah menjadi runcing, menjadi debatan yang tidak ada manfaatnya. Mugi-mugi paham, mugi-mugi manfaat. Kita akhiri, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa rahmatuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mauti syuhada wa zurna bi zumratil awliya wa alhiqna bis sholihin wa alhiqna bil hamidin wa alhiqna bis syakirin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana Engkau telah hidupkan para ahli ilmu yang mengamalkannya sehingga menjadi ilmu yang amalia dan amalnya yang ilmiah. Ya Allah, matikan kami sebagaimana Engkau telah matikan para syuhada, para pahlawan, para kusuma bangsa, orang-orang yang berjuang dengan harta, jiwa, raga dan segala miliknya untuk kejayaan agamamu, untuk kemerdekaan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ya Allah, kumpulkan kami ke dalam golongan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bertambah umur dan tuanya, bertambah ilmunya, bertambah kesabaran dan kesadarannya, bertambah perhatian kepada pasangannya masing-masing, kepada anak turun, tarik kerabat dan ritual, dan
mengampunkan dosa guru-guru dan pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadirun innaka 'ala man tasha'u qadirun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah wa nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.